Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasrul wa'idhan katawalam fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi masyayikhina fid dharain. Salisan, yang keenam, an-naqa'ul mutakhallilu baina dima'il haidhi, suci yang diselami antara kedua darah haid. Berarti haid, suci, haid. Iza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an fahakadha. Jadi misalnya wanita yang haid melihat sehari darah, sehari bersih, atau sejam darah, sejam bersih, seterusnya seperti itu. Kalau khilaf fil mazhabi, maka tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i anna ayyaman dam haid, bahwasanya hari-hari darah tadi itu termasuk haid, kalaupun dia tidak keluar terus. Yang sehari yang tidak ada darah juga itu namanya haid. Walau khilafah, tidak ada pula perbedaan pendapat anna iza ra'atun naqa, kalau kita melihat bersih, yajibu 'alaiha, maka wajib bagi seorang perempuan antal tasila, wajib dia mandi. Dan sudah kita periksa bersih, ya silakan mandi. Sholi, kemudian sholat, watasuma, kemudian puasa. Wa yajuzu lizawji waq'uha, dan boleh suami mewakilnya. Paham tak? Ada yang paham? Ada paham? Wati itu artinya kerja keras. Paham? Karena zahira waqa'ut tuhri, karena zahirnya adalah tetapnya suci. Ya, kalau kita lihat kan kita menghukum yang zahir, tidak menghukum yang akan datang. Wa adamu mu'awadatid dam, dan darah itu tidak akan keluar lagi. Jadi berbalik artinya tidak keluar lagi. Ya, kadang kita mandi bersih keluar lagi kan. Waqtalafu fi naqai, tapi ulama berbeda pendapat ketika suci. Allazi yakunu baina damayil haid, yang ada di antara dua darah haid. Dan yang paling kuat al-azhar anau haidun, bahwasanya darah di antara haid itu adalah haid. Adanya antara suci dan haid itu adalah haid. Disuruh titaliyah, dengan syarat-syarat yang akan datang. Pertama, syaratnya adalah alla yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqa'i 15 yawman. Tidak boleh berhimpunnya dua darah antara haid dan suci itu tidak melebihi dari 15 hari. Paham? Ya, misalnya haid kita 6 hari bersih, kita 3 hari, haid lagi 4 hari, nah itu masih haid semuanya. Paham? Maka kalau kita puasa 3 hari tadi, puasanya batal. Kalau ra'atid dama asyarata ayyam, kalau seorang perempuan melihat darahnya 10 hari, semanakauan, lalu dia suci. Balamnya tidak, Dan yang sebelumnya itu lagi darahnya apa namanya, hari ke-11, 12, 13, 14, 15 itu adalah hari tidak termasuk
termasuk laisa tapi ya 16 kali. Paham? Paham enggak? Ada yang belum paham di belakang? Liana dzalika naqwa lam yaqibuhu damun, karena di sana tidak ada darah sampai fil khamsat asar. Artinya dia itu lebih dari 15 hari. Misalnya saya jelas sampai belakang ya. Tadi katanya dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Di sini haid 10 hari haid. Kemudian 5 hari suci. Nah, hari ke-16-nya dia haid lagi. Di sini haid 1 hari. Maka yang 5 hari dan 1 hari ini tidak termasuk haid, dia suci. Paham? Kalau kita puasa di sini nggak bakal puasanya. Sholatnya juga tidak apa. Atau misalnya dia haidnya 7 hari. Nah, keluar darah 7 hari. Maka yang 5 dan 7 ini tidak termasuk haid, tapi suci. Paham? Nah, ini kan sudah lebih dari 15 hari, atau 17 hari kalau digabung 3-3-nya. Kan yang dihitung darah yang keluar antara 2 haid. Paham? Nah, jadi kalau digabung sama sucinya ini sudah 15. Tambah haid ini, nah ini sudah 17. Kan lebih dari 15 hari. Maka yang dari tanggal 11 sampai tanggal 17 ini tidak termasuk haid. Hah? Tapi kalau kayak contoh tadi 7 hari haid, terus sucinya 5 hari, datang lagi haidnya 2 hari, berapa jumlahnya? 14 hari. Maka yang 5 suci ini haid, karena kurang dari 15 hari. Artinya 3 hari pas dari 15, maka semuanya adalah haid, tidak suci. Kalau mau ada puasa di 5 hari ini, berarti puasanya ya gugur, harus diulang lagi untuk dikodok. Nah itu syarat yang kedua, Allah yang kusawajmu dimahi an aqalil haid, tidak boleh kurang perkumpulan antara darah sama yang suci itu kurang paling sedikit haid 1 hari 1 malam. Faiza naqasa majmu' dima an yaumin ghairatin, kalau kurang gabungan dari darah itu, artinya kumpulannya dalam sehari semalam, maka itu adalah darah rusak. Fahadza damu basari pastiha, buatkan darah istihamah. Ya kayak tadi kan, sejam misalnya 1 jam dia keluar darahnya, tidak keluar lagi sampai besok pagi, maka itu adalah darah atau darah istihamah, karena kurang dari 1 hari 1 malam. Kalau sekarang keluar darahnya sejam, nanti setelah 12 jam keluar lagi, setelah 6 jam keluar lagi, ya haid namanya, walaupun dia tidak terus-menerus keluar. Bisa dipahami? Wa ilaika amsilatan tadrikiyah di mata qadama, dan bagimu contoh-contoh nyata dari apa yang sudah lewat dari syarat-syarat yang disebutkan tadi. Bisa lawat salah satu ayamin daman, ada orang melihat darah 3 hari pokoknya tidak ada lagi darahnya keluar setelah 3 hari. Sengaja ba'da zikr fil ashir,
Tapi datang darahnya setelah hari ke-10, berarti tanggal 13. Waqatu'ah berarti cuma sehari dia haidnya. Salah satu ayam ula wal asyir haidu. Maka yang 3 dan hari ke-10 itu adalah haid bila kita. Paham? Mana di 8 tak paham. Kita hadisin dulu ya. Wa naqa'ul ladzi bainahuma haidun, dan suci di antara keduanya itu adalah haid labaan lahum al-asar, mengikuti pendapat yang dua. Ya namu tawafarat bi syurutu, karena ini sudah memenuhi syarat. Hai sukan menerima zadan ala yaumi walailatin, karena gabungan dari semuanya itu adalah lebih dari sehari semalam. Maka nazarika kulhu fi dimnil 15. Semuanya masih dalam hitungan 15 hari. Sama kayak contoh di atas sebenarnya ya. Sini katanya 3 hari keluar darah atau haid. Cukup 1 ya, saya kasih simbol di atas haid. Kemudian terputus darahnya, kemudian datang pada hari ke-10. Berarti tanggal berapa? 13 ya. Kan dari tanggal 1 sampai tanggal 3 dia haid. Kemudian 10 hari setelahnya tanggal 13 dia keluar lagi darahnya 1 hari. Berarti tanggal 13. Tanggalnya ya, bukan 13 hari dia. Ya, kita pakai harinya aja ya. Di tanggal 1, 2, 3 haid. Tanggal 10-nya dia suci. Maka berarti selang sucinya 1 hari. Bersihnya berapa hari? 10 hari. Berarti masih 14. Maka kalau kita sholat puasa pada 10 hari suci ini batal semuanya. Yang kalau sholatnya sudah tidak apa-apa sholat. Yang susah nih puasa. Udah puasa 10 hari tiba-tiba rusak. Bagaimana rasanya? Ya Allah, kesel ya. Nah, tapi itulah takdir Allah. Harus diterima dengan ikhlas. Ya itulah kita perempuan. Karena ini masih dalam lingkup 15 hari. Kan ini 14 jadinya. Haidnya 4 hari, sucinya 10 hari. Keluar lagi dia pas sudah 10 jaraknya, Masya Allah. Capek apa enggak? Misal contoh yang kedua, Laraat fi yaumin 6 sa'atin. Misalnya dilihat 6 jam, wong kotoa. Nah, ini pakai jam. Dilihat darahnya 6 jam, summal yaumil khamis ra'at asyara sa'atin. Dilihat darahnya 10 jam. Padaman wong kotoa, dan terputus. Fal jami'u damul istihadah, maka semuanya termasuk darah istihadah. Bisa dipahami ini? Paham enggak yang belakang? Belum? Misalnya hari apa sekarang? Ahad. Hari Ahad misalnya tanggal 2. Mana Ahadnya ini? Ahadnya. Kebalik kalendernya nih. Hari Ahad tanggal 28 misalnya. Haid. Selama keluar darahnya selama 6 jam. Di tanggal 8 itu 6 jam. Tanggal 28. Kemudian terputus darahnya pada hari kelima, berarti tanggal, kalau kita hitung ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Hari kelima berarti tanggal 3. Keluar lagi darahnya. Jadi ini tanggal 28. Kemudian keluar lagi darahnya pada tanggal 3, hanya 10 jam. 10 jam tanggal 3. Maka darah ini disebut darah istihadah. Yang 6 jam, yang 10 jam ini bukan haid.
karena kurang dari 24 jam, kurang sehari semalam. Kan tanggal 28 cuma 6 jam keluar, setelah itu tidak keluar lagi. Besok lagi tanggal 3 keluar darahnya 10 jam. Kecuali kalau dia keluar 10 jam, terus nanti lagi setelah, misalnya setelah 10 jam lagi keluar dia lagi cuman 2 jam atau 4 jam biar pas 24, maka dia tetap darah haid karena masih dalam lingkup 1 hari 1 malam. Nah kalau ini keluar tidak keluar lagi, terputus lagi dia keluar hari ketiga, maka semuanya ini termasuk darah istihadah. Paham? Nah, lagi contoh ini. Misal, la ra'at sabata ayamin daman, dia melihat darah 7 hari. Melihat darah 7 hari. Summa ja'a damu fisadisa asyara wasabi asyara wangkoto'a, darahnya keluar 7 hari. Kemudian kembali darahnya keluar pada tanggal hari ke-16 dan 17. Berarti yang ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 7 ini adalah darah haid, berarti 7 hari. Kemudian tanggal 8 sampai tanggal 15 itu adalah suci. Berapa hari jadinya? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. 8 hari suci. 2 harinya lagi hari ke-16 dan 17 haid, keluar darah 2 hari. Ini sudah 17 hari. Pas? Maka qadamul awalu haidun, darah yang keluar 7 hari itu adalah haid. Paham di belakang? Kemudian wala yakunu naqa'u haidun. Nah, jarak suci antara haid, 2 haid ini, yang 8 hari ini suci, bukan haid. Wasadisa asyara wasabi'a asyara tuhrun qata'an, maka 2 hari itu tetap dihitung suci. Paham? Yang belakang? Karena naqo alam yakun baina damai haid, karena sucinya tidak di antara 2 darah haid. Wa inama yakunu baina damai haidin fil 15. Dia itu darah itu di antara 2 darah haid dalam hitungan 15 hari. Wa hadza laisa fi dimnal 15. Ini tidak masuk dalam lingkup 15 hari. Ya intinya kayak tadi, kalau sudah lebih dari 15 hari terus keluar darah lagi, walaupun jarak sucinya belum 15, tetap dihitung suci. Darah yang keluar ini yang 2 hari ini tetap dihitung suci. Misalnya atau keluar darahnya di sini keluar darahnya misalnya 8 hari. Yang 8 itu haid atau suci? 16. Ada haidnya, ada sucinya. Tinggal ditambahin yang 8 ini dengan berapa supaya dia 15? 7 hari. Berarti yang 7 itu dia suci, yang 1 harinya dia haid. Kan harus disempurnakan sucinya 15. Paham? Misal yang keempat, la ra'at asyrata ayamin wa qata'a. Misalnya dilihat darahnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Berarti 10 hari melihat darah. 10 hari darah. Kemudian pada sumaja ahdamu ba'da samaniyata ayamin min qita'ihi. Kemudian darah itu datang setelah 8 hari. Berarti sucinya 7 hari.
tanggal 18 dia haid lagi 1 hari. Tidaklah dia itu datang darahnya setelah dia suci, setelah 8 hari dari putusnya darah tadi. Wastamarat isnai asyara yauman. Tapi darah ini keluarnya 12 hari. Sampai tanggal berapa berarti? 17. Tambah ini 29 hari sampai tanggal sini. Jadi tadi dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian dia suci 7 hari sampai tanggal 17. Tanggal 18 sampai tanggal 29 keluar darah selama 12 hari. Wan kotoa, setelah 12 hari berhentilah darahnya keluar. Fal asyratul ayyamil ula haidun. Maka yang 10 hari ini adalah haid. Nah, ini haid. Wa amal isna asyara yaman daman fala yumkinu ja'luha haidon. Tidak mungkin kita jadikan yang 12 hari ini haid. Lam yakun baina damai haidin, karena dia tidak terletak di antara dua darah haid. Wa inna ma yakunu baina damai haidin fil khamsata asyarah, karena di antara dua darah haid itu kalau terjadi 15 hari. Wa hadza laisa dimnal khamsata asyarah, maka itu tidak termasuk dalam lingkup 15 hari. Ya tinggal ditambahin sucinya saja. 7 tambah berapa supaya 15? Tambah 8, berarti kurangi 4. Berarti tanggal 26, 27, 28, 29 itulah haidnya. Yang lainnya itu istihadhah. Paham? Nah, disempurnakan dulu. Wa inna ma hadhihi mar'atu, sesungguhnya perempuan ini kama sayati bayanuhu fil dasis sabi, akan datang penjelasannya pada bab yang ke-7. Imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhri, perempuan yang padanya itu ada sisa sucinya. Fatukamilu baqiyatut tuhriha, maka sempurnakanlah sisa dari sucinya. Ya kayak tadi kan 7, sempurnakan jadi 15. Itu namanya baqiyatut tuhri. Paham? Paham yang belakang? Wa ma zada yakunu haidhan, maka lebihnya itu adalah tuhri, haid jadi dan haid yang suci. Bayan hari itu adalah haid baru. Wa ma baqiya wa huwa khamsatu mas'alati, pada masalah ini yang 5 hari itu adalah jadi di sab'ata ayyam. Itu dari kita jadikan 7 hari itu adalah sampai tanggal 17. Paham? Nah, itu cara ngitungnya. Tetap misalnya kalian terus berturut-turut kayak gitu darahnya. 10 hari bersih, 7 hari haid. 10 hari bersih, 7 hari haid. Nah, itulah dia 15 di antara dua jarak itu ya. Makanya harus siap kalender sama jam. Kalau misalnya haidnya 3 bulan berturut-turut kayak begitu, bisa jadi kan? Ada yang gitu? Nah, ini maka cara ngitungnya seperti tadi. Lihat dia. Kan banyak kita yang jarak sucinya 13 hari datang darah kita, ya. Ada? Haid dan 6 hari, 13 hari suci. Udah lewat kan 15 hari? Haid lagi misalnya 10 hari, ya hitung dia. Tadi haidnya 6 hari. Terus sucinya 13 hari. Tambahkan suci itu tinggal 2 hari. Sisanya itu haid baru. Paham? Gampang kan hitungnya? Ya, suci lagi, ditambahkan lagi suanunya. Kalau haid belum masanya, misalnya baru 14 hari keluar darah. Sering kan yang begini? 14 hari kita suci, tiba-tiba darah keluar, sempurnakan jadi 15 dulu. Barulah berikutnya haid baru. Ada susalis, pelajaran yang ketiga. Atur minal haid wan nifas, suci antara haid dan nifas.
Ba'da an arafna, setelah kita mengetahui fid durusis sabiqah, pada pelajaran yang sudah lewat, ma yata'allaqu bil haidi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan haid. Sanata'aradu fi hadzal darsi li bayani, maka sekarang kami akan menjabarkan atau menjelaskan pada pelajaran ini penjelasan mengenai mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, kapan seorang perempuan dihukumkan haid, wa mata yuhkamu laha bituhri, kapan dihukumkan dia suci, wa alamatit tuhri, ciri-ciri suci, wa tuhri baina haidatain, suci di antara dua haid, wa tuhri baina haidi wan nifas, suci antara haid dan nifas, wa tuhri baina nifasi wal haid, suci antara nifas dan haid. Awalan, yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, kapankah seorang wanita dihukum haid? Al qaidatu fi hadza an naqula, kaidah pada hal ini kami mengatakan atau kami menjelaskan, nahkumu bil haidi bi ru'yatid dami fi zamanin yahtamilul haido, kami menghukumkan haid dengan melihat darah. Ya, kalau lihat darah apa dihukum? Nah, tentu melihat darah pada masa di mana dia memang harus haid. Pemasalan contoh, iza kanatil mar'atu mubtada'atan, kalau ada seorang perempuan baru mulai keluar darah, gimana rasanya pas pertama kali keluar? Maksud saya ngelihatnya itu gimana perasaannya? Kalau rasanya emang sakit, perasaan pertama kali dia darah keluar tumben-tumben kaget. Nah, langsung pucat ya, ini darah apa ini? Ya, itu memang rata-rata mungkin kita karena memang tidak ada pendidikan yang menenangkan kita. Kalau dikasih tahu sebelumnya kan enak, kalau ada darah keluar ini berarti kamu haid. Nah, kadang juga kita diolok kalau haid, ya enggak? Akhirnya malu, enggak berani ngasih tahu. Ya, masing-masing punya cerita ketika pertama kali haid. Ai awala marati ya'ti hadam, pertama kali didatangi perempuan itu oleh darah. Fayuhkamu bi annahu haidun, maka dia dihukum haid. Iza ataha fi sinni yahtamil haidu, kalau darah itu datang ketika dia memang masanya haid, ya 9 tahun kurang 16 hari. Biangkan di sini nakomariatin, yaitu berumur 9 tahun takribiatin, mendekati, ya kurang 16 hari. Kama taqaddama bayanu, sebagaimana sudah lewat penjelasannya. Wa amma iza kanat mu'tadatan, kalau dia sudah biasa haid, Aisyah bakal haidun wa tuhrun, sudah lewat dia haid, dia juga suci. Bayuh kamu bi'anahu haidun, maka perempuan itu dihukum haid iza ataha ba'da tuhri 15, kalau dia sucinya 15 hari paksar atau lebih. Wa illa, kalau tidak, bi'an atau qablahu faya'udu hadza damu dama fasadin, yaitu dia didatangi sebelumnya, maka dihitung darah itu darah rusak. Artinya sebelum dia 15 hari. Artinya ya kayak tadi, dia suci 13 keluar darahnya, maka petukamilu akal tuhri, disempurnakan paling sedikitnya masa suci, yaitu 15 hari. Wa ma zada fa huwa haidun jadidun, maka lebihnya itu adalah haid yang baru. Summa iza hakamna, kemudian kalau kami menghukumkan bi'annahu haidun, dia adalah haid, patuk maru bistina bima tatajannabuhul haid, maka diperintahkan bagi perempuan itu menjauhi apa saja yang harus dijauhi oleh orang yang haid. Min nahwi, seperti saumin, puasa, jadi tidak boleh puasa. Kalau tidak makan tidak apa-apa, karena menghormati orang yang puasa. Tapi tidak puasa, sekedar minum mungkin. Tapi biasa kita tidak tahan ya, makan buat pelecing.
Apalagi kalau ngekos ada yang masak mie, ya ngiler temannya, Allah bau mie katanya. Ya karena itu kalau kita sedang haid lagi makan sembunyi, jangan terang-terangan ayo kumpul buat bubro. Temennya yang puasa yakin, ya Allah gimana rasanya, bau bubro itu aja sudah ya liur kita rasanya, Masya Allah. Jangan terang-terangan kumpul makan buat rujak apalagi. Paham? Ini berayan dia siang-siang makan satu kos. Apalagi kalau ada bani yang ngelihat, ya kan manusiawi kalau kita melihat ya. Anda tidak puasa ikut begibung. Wasolatin puasa, wawatin tidak boleh wati. Kalau punya suami tapi. Paham? Nah, wati bimana kerja keras. Walatan tazidu bulughahu yauman walatan, tidak perlu menunggu sehari semalam. Amalan bizohiri, karena kita melihat zohirnya keluar darah. Biasa kita gitu kan, tiba-tiba keluar darah kita sore ya, haid sudah masanya haid kan? Kan tahu kita kapan dia datang haid kita. Min annadzika haidun, bahwasanya itu adalah haid. Wa idza hakamna bil haid biriyatid dam, kalau sudah kita hukum dia haid dengan kita melihat darah, sumana koso an yaumin walilatin, tapi dia itu kurang dari sehari semalam. Faqadat qadat makanat tarakathu min saumin wa sholatin, maka dia harus mengkodok apa yang ditinggalkan. Misalnya dia tidak puasa, kan sudah kita hukum haid tadi kan, ternyata tidak keluar setelahnya itu. Wala yalzamuha guslun, tapi tidak wajib dia mandi bersih karena dia tidak haid. Li adamil haid, karena dia tidak haid. Wallah subhanahu wa ta'ala alam.